Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Nasruddin Nafi dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai olahraga round race. Jadi, pengertian olahraga round race adalah permainan bola kecil dengan teknik dasar yang hampir sama dengan permainan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul, ditambah dengan keterampilan mengetik. Mengetik itu maksudnya kita melemparkan bola kepada tubuh lawan ya, dan menghindari sentuhan bola. Permainan ini dilakukan dengan dua kelompok dengan menggunakan bola tenis sebagai alat untuk menembak lawan. Sejarah permainan round race. Permainan round race telah dimainkan di Inggris sejak tahun 1744. Dengan referensi awal adalah sebuah buku paket Pretty Little. Pada tahun 1828, William Clare di London menerbitkan edisi kedua dari buku pemilik The Boy, yang mencangkup aturan kasti dan yang berisi deskripsi permainan ini dalam bahasa Inggris. Setelah aturan kasti yang diformalkan di Irlandia, asosiasi didirikan di Liverpool dan Skotlandia pada tahun 1889. Olahraga round race dianggap lebih tua daripada olahraga baseball. Keduanya hampir mirip, namun memiliki perbedaan yang sangat banyak. Nah, untuk bentuk lapangan round race berbentuk segi 5. Beraturan dengan panjang tiap sisi masing-masing adalah 15 meter ya. Jadi di sisi ini ukurannya 15 meter panjangnya, sisi ini juga, dan seterusnya. Pada setiap sudut terdapat sebuah tempat hinggap atau base. Nah, di sini adalah base ya. Terdapat 5 buah base, 1, 2, 3, 4, 5. Dan base berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 40 kali 40 cm. Ukurannya 40 kali 40 nih. Jarak antara tempat pelambung ke tempat pemukul adalah 9 meter. Nah, ini posisi pelambung atau pelempar ya. Dan di sini adalah posisi pemukulnya. Jarak antara base masing-masing adalah 15 meter, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Karena sisinya 15 meter, maka ya jaraknya 15 meter. Tiang tegak lurus berjumlah 4 buah dengan panjang 1,3 meter yang dipasang di 4 sudut. Nah, 4 sudut dikasih tiang panjang 1,3 meter. 4 pelambung atau pitcher plate berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Tempat pemukul bola berukuran 2 kali 2 meter. Lanjut ke peraturan permainan. Permainan round race dimainkan oleh 2 tim atau regu. Setiap regu jumlah anggotanya 9-12 orang. Pemain inti dan 6 pemain cadangan. Salah satu pemain menjadi kapten. Dalam permainan round race, pemain dibedakan menjadi 2 macam, yaitu regu pemukul dan regu lapangan. Saya akan membahas regu pemukul terlebih dahulu ya. Jadi regu pemukul adalah regu yang mendapatkan giliran untuk memukul bola. Regu pemukul berada di area bebas. Nah, ini adalah area bebas. Regu lapangan atau disebut juga regu penjaga berjumlah 4 orang untuk menjaga dekat base 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini regu lapangan penjaga. Penjaga. Satu, ada pelambung. Pelambung di sini posisinya saat melempar bola tidak boleh melakukan gerakan tipuan. Itu aturan yang dibuat untuk pelempar atau pelambung. Catcher bertugas untuk menangkap bola jika pemukul tidak bisa mengenai bola. Nah, ini tugas catcher adalah menangkap bola yang lepas dari pemukul, bola yang harus dipukul pemukul. Tugas penjaga belakang adalah menangkap bola ya, catcher. Lalu membakar atau mengetik. Maksudnya mengetik itu melemparkan bola ke tubuh lawan. Nah, ada 3 penjaga base atau baseman. Setiap penjaga base boleh mematikan setiap pelari dengan cara bola ditik atau disentuhkan ke tubuh pelari di sini. Lalu ada penangkap bola, penjaga lapangan lainnya. Penjaga lapangan lainnya ini mengambil tempat di lapangan yang kira-kira bola itu mengarah ke tempat tersebut. Jadi bebas mau berada di posisi manapun ya. Oke, lanjut ke
peraturan permainan kedua yaitu ada pelari. Beberapa peraturan bagi pelari dalam permainan rounders yaitu setiap pelari harus berlari di luar garis lapangan, tidak boleh di dalam. Tiap base atau tiang hinggap hanya boleh digunakan untuk berdiri oleh satu orang saja. Jadi setiap base ini harus hanya boleh satu orang. Jika ada pemukul baru, maka yang ada di base ini harus berlari ke base kedua. Dan base pertama ini harus diisi oleh pemukul barunya. Lalu pelari tidak boleh mendahului pelari yang ada di depannya. Jadi sebelum berlari, yang berada di base ini harus menunggu pemukul berlari ke base ini baru boleh berlari. Pelari yang sudah mati harus menyelesaikan perjalanannya sampai ke base 5, karena dalam keadaan ini pelari masih dapat mati lagi. Nah, pemain inti. Seorang pemain dianggap mati jika tempat hinggap yang ditunjuk sudah dibakar sebelumnya. Maksudnya dibakar itu apa? Nah, jadi saya jelaskan ya. Maksudnya dibakar adalah ketika bola dipukul, nah, kan pemukul harus lari ke base pertama nih. Jadi sebelum menyampai ke base pertama, nah ini posisi pelari ya. Nah ini posisi penjaga base sudah menangkap bola, lalu dia mengetik atau membakar base di sini. Jadi permainan selesai dan berganti penjaga. Lalu lari di dalam lapangan. Jadi pemain yang berlari di dalam lapangan dianggap mati. Tidak boleh karena peraturannya seperti itu. Tidak menyentuh tempat hinggap yang dilaluinya. Nah, tidak menyentuh maksudnya itu dia berlari namun belum sampai ataupun masih di sini ya, di luar wujud sangkar ini. Nah, ditik sebelum hinggap atau mati. Jadi maksudnya ditik itu saya sudah jelaskan tadi ya. Terkena lemparan bola di tubuhnya. Kayu pemukul terlepas, jadi setelah memukul, pemukul harus dibawa ke base, tidak boleh dilepaskan. Lanjut ke penilaian atau perolehan skor ya. Penilaian pada permainan rounders itu sebagai berikut. Nilai 2 jika pemain pemukul mampu memukul dengan benar. Kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat atau tidak dibakar baseman ataupun tidak atas pukulan sendiri atau home run. Nilai 1 jika pemain dari regu pemukul mampu memukul benar, tetapi di salah satu base pemain tersebut terhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base 5. Nilai 0 jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. Nilai 1 jika pemain regu penjaga mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Lama permainan rounders ditentukan oleh inning atau babak. Pengertian inning adalah salah satu kali menjadi regu pemukul dan satu kali menjadi regu lapangan. Waktu permainan rounders terdapat 3 inning atau babak ya. Ketentuannya satu inning terdiri atas satu kali jaga dan satu kali pemukul untuk setiap regu. Permainan rounders dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan penjaga. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.